Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Izin mempresentasikan mengenai ekspektasi bersyarat terhadap variabel acak. Next. Untuk pokok bahasan yang akan dibahas, itu yang pertama ada definisi 5.10, yaitu definisi dari ekspektasi bersyarat terhadap variabel acak itu sendiri. Ada teorema 5.11, yaitu teorema Radon-Nikodym. Ada lemma 5.12, dan juga ada proposisi 5.13. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Ishak Benino Napitupulu dengan NRP akhir 143. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi ekspektasi bersyarat terhadap variabel acak. Di mana misalkan X adalah suatu variabel acak dan juga Y adalah variabel acak yang umum, ekspektasi bersyarat X diberikan Y adalah variabel acak Z sama dengan X diberikan Y, atau boleh juga dituliskan dengan Z sama dengan X diberikan sigma Y. Sehingga yang pertama Z adalah sigma Y terukur, dan yang kedua untuk setiap A elemen atau anggota dari sigma Y, integral dengan batas A Z dP sama dengan integral dengan batas A X dP. Nah, apakah eksistensi variabel acak Z ini selalu terjamin? Ternyata jawabannya iya, karena hal ini dijamin oleh teorema Radon-Nikodym yang akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Daniel Lozas Valeva dengan NRP akhir 085. Teorema 5.11, Teorema Radon-Nikodym. Misal, omega Fp adalah suatu ruang probabilitas dan G adalah subsigma aljabar dari F. Untuk setiap variabel acak X akan ada variabel acak Z yang G terukur sehingga integral dengan batas A X dP sama dengan integral dengan batas A Z dP untuk setiap A elemen G. Untuk membuktikannya, langkah pertama kita akan melakukan pendekatan teorema Radon-Nikodym. Eh, Jika P adalah ukuran probabilitas dan V adalah ukuran yang absolut kontinu terhadap P, maka terdapat fungsi F dalam konteks ini adalah Z. Sedemikian sehingga VA sama dengan integral dengan batas A Z dP untuk untuk setiap A elemen G. Dalam konteks ini, yang pertama didefinisikan ukuran V sebagai VA sama dengan integral dengan batas A X dP untuk setiap A elemen G. Karena X adalah F terukur dan G subset dari F, maka V terdefinisi dengan baik pada G. Yang kedua, ukuran V absolut kontinu terhadap P pada G karena PA sama dengan 0 untuk A elemen G. Menyiratkan VA sama dengan 0. Ini mengikuti dari sifat integral Lebesgue. Langkah yang selanjutnya adalah kita mencari eksistensi variabel acak Z. Berdasarkan teorema Radon-Nikodym, terdapat fungsi Z yang G terukur sedemikian hingga VA sama dengan integral dengan batas A ZdP untuk setiap A elemen G. Dengan substitusi definisi V yang kita miliki tadi, maka persamaannya menjadi integral dengan batas A X dP sama dengan integral dengan batas A ZdP untuk setiap A elemen G. Lalu selanjutnya kita akan mencari keunikan variabel acak Z, di mana dengan mengikuti teorema Radon-Nikodym menyatakan bahwa dua fungsi Z1 dan Z2 memenuhi integral dengan batas A Z1 dP sama dengan integral dengan batas A Z2 dP untuk setiap A elemen G. Maka Z1 sama dengan Z2 hampir di mana-mana relatif terhadap P. Terdapat ketiga kesimpulan dari langkah yang telah kita lakukan. Yang pertama, variabel acak Z eksis dan G terukur. Kedua, hubungan integral berlaku untuk semua A elemen G dan Z unik hampir di mana-mana. Dengan demikian, teorema 5.11 terbukti. Selanjutnya, saya Aditya Wahyu dengan NRP terakhir 005 akan menjelaskan tentang lemma 5.12. Pada lemma 5.12 ini dikatakan bahwa misalkan kita punya omega Fp adalah suatu ruang probabilitas dan misalkan G adalah sub sigma aljabar dari F. Bila X variabel acak yang G terukur dan untuk setiap A elemen G memenuhi integral dengan batas A, X dB sama dengan 0, maka X sama dengan 0 atau hampir pasti. Untuk simpelnya, kita misalkan X adalah suhu yang diukur dalam sebuah gedung dengan banyak ruangan. Jika di setiap ruangan rata-rata suhu X adalah 0, maka keseluruhan suhu X di gedung itu hampir pasti
nol, kecuali pada titik-titik yang sangat kecil atau probabilitas nol. Lemma ini menyatakan bahwa jika rata-rata nilai X dalam setiap subset bernilai nol, maka X itu sendiri harus bernilai nol. Dengan P X tidak sama dengan nol, itu sama dengan nol. Lemma ini akan membantu untuk menyelesaikan proposisi yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Selanjutnya saya Raka Rahmadika Putra dengan NRP akhir 152. Di sini saya akan menjelaskan proposisi 5.13. Proposisi 5.13 adalah variabel acak Z sama dengan ekspektasi X terhadap G. Ada dan unik dalam arti bahwa X sama dengan X aksen hampir pasti. Jika dan hanya jika ekspektasi X terhadap G sama dengan ekspektasi X aksen terhadap G hampir pasti. Yang pertama, jika X sama dengan X aksen hampir pasti, maka ekspektasi X terhadap G sama dengan ekspektasi X aksen terhadap G hampir pasti. Ekspektasi X terhadap G hanya bergantung pada distribusi peluang X dan informasi dalam G. Karena X dan X aksen hampir pasti sama, distribusi peluang keduanya sama, sehingga ekspektasi X terhadap G sama dengan ekspektasi X aksen terhadap G. Lalu kebalikannya, jika ekspektasi X terhadap G sama dengan ekspektasi X aksen terhadap G hampir pasti, maka X sama dengan X aksen hampir pasti. Ekspektasi bersyarat adalah proyeksi ke ruang informasi G. Jika proyeksi ekspektasi X terhadap G dan ekspektasi X aksen terhadap G sama, maka X dan X aksen tidak memiliki perbedaan signifikan dalam distribusi peluang. Sehingga X tidak sama dengan X aksen sama dengan 0. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan pembuktian dari proposisi 5.13. Baik, perkenalkan saya Andin Novira Tuzaro dengan NRP terakhir 016. Di sini saya akan membuktikan proposisi 5.13. Oke, karena tadi bunyi proposisinya adalah diimplikasi, maka akan dibuktikan dua arah. Untuk bukti yang ke kanan, jika X sama dengan X aksen hampir pasti, maka ekspektasi X diberikan G sama dengan ekspektasi X aksen diberikan G juga hampir pasti. Oke, kan diketahui bahwa X sama dengan X aksen hampir pasti, maka peluang X sama dengan X aksen itu sama dengan 1. Atau X sama dengan X aksen ini eh, identik hampir di semua titik dalam ruang probabilitasnya. Oke, dengan teorema Radon-Nikodym, yaitu untuk setiap variabel acak X, terdapat ekspektasi X diberikan G yang merupakan variabel acak yang G terukur, memenuhi integral dengan batas A dari ekspektasi X diberikan G dP sama dengan integral dengan batas A X dP. Nah, karena X sama dengan X aksen hampir pasti, maka persamaan ini dapat diperlengkap, yaitu integral dengan batas A ekspektasi X diberikan G dP sama dengan integral dengan batas A X dP sama dengan integral dengan batas A dari X aksen dP sama dengan integral ekspektasi X aksen diberikan G dP. Atau dengan kata lain, terbukti bahwa ekspektasi X diberikan G sama dengan ekspektasi X aksen diberikan G ini terbukti hampir pasti. Oke, selanjutnya akan dibuktikan untuk yang arah ke sebaliknya, yaitu jika ekspektasi X diberikan G sama dengan ekspektasi X aksen diberikan G hampir pasti, maka X sama dengan X aksen hampir pasti. Nah, kita akan mendefinisikan variabel acak baru, yaitu Y, di mana Y sama dengan X dikurangi X aksen. Oke, karena diketahui bahwa ekspektasi X diberikan G sama dengan ekspektasi X aksen diberikan G hampir pasti, maka eh, kita dapat juga bahwa ekspektasi Y diberikan G sama dengan ekspektasi X diberikan G dikurangi dengan ekspektasi X aksen diberikan G sama dengan 0 itu juga hampir pasti. Nah, selanjutnya kita gunakan lemma 5.12, yaitu Y variabel acak terukur, maka untuk setiap A anggota G itu, di mana integral dengan batas A dari Y dP sama dengan 0 itu, maka Y sama dengan 0 juga hampir pasti. Nah, karena kita sudah dapat bahwa Y sama dengan 0 itu hampir pasti, maka dikurangi X aksen sama dengan 0 itu hampir pasti. Atau dengan kata lain,
terbukti bahwa X sama dengan X aksen hampir pasti. Jadi terbuktilah proposisi 5.13. Baik, cukup sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.